Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini cerita, masih keluarga Anas ini. Ammi, pamanku Anas bin Nadhr, Anas, aku dinamai bismi, aku dinamai Anas nih karena pamanku, Anas bin Nadhr. Oke? Bentuk penghormatan bagi Anas ini, pamanku. Waktu itu Badr dia nggak ikutan, kelewatan. Karena apa? Rasul tidaklah keluar untuk perang awalnya memang. Iya kan? Nggak dengan persiapan, cuma 317 orang keluar. Oke? Nggak untuk perang, ternyata terjadi peperangan. Akhirnya banyak sahabat yang kelewatan kemuliaan ikutan perang Badr. Kemuliaan yang besar bagi mereka yang ikutan Badr. Sehingga Allah sendiri berkata, If'alu ma syi'tum, laqad wajabat lakumul jannah. Itu kan? Lakukan apapun yang kalian mau, sungguh telah wajib surga bagi kalian. Itu sampai kemuliaan para kaum muslimin yang ikut perang Badr. Anas waktu itu, Anas ibnu Nadhr, pamannya Anas bin Malik, nggak sempat ikutan Badr. Dan dia berkata satu hari bersumpah, nanti kalau ada perang lagi, sungguh Rasul akan melihatku begini. Tapi dia menahan lidahnya, takutnya jadi berlebihan, jadi ujub. Dia menahan lidahnya. Maksudnya ada tekad besar itu di dalam hatinya, nggak mau kelewatan masa-masa pengorbanan yang begitu besar itu lagi. Terjadilah Uhud. Anas bin Nadhr ikutan perang bersama para kaum muslimin di Uhud. Dan ketika terjadi yang terjadi di Uhud, dan kemudian para kaum muslimin mulai lari, mulai kalah kaum muslimin, ini singkat cerita. Kaum muslimin yang tadinya awalnya menang, kemudian karena lengah, dan akhirnya perputaran kembali kepada para kaum musyrikin, dan akhirnya mereka yang menghantam kaum muslimin, dan mereka mulai lari menyelamatkan diri, lupa meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panik. Lam yabqa ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam ghairu 12 rajulan. Tidaklah bertahan belain, jagain Rasul kecuali cuma 12 orang. Tuh. Okay? Dan pada saat itu Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu berkata, Allahumma inni abra, ya Allah, inni a'tadzir, sesungguhnya aku memohon maaf kepadamu, bima sana' haula, atas apa yang dilakukan oleh mereka, yakni para sahabatku. Wa abra ilaik, dan aku berlepas diri kepadamu, mimma sana' haula, dari apa yang mereka lakukan, yakni kaum musyrikin memerangi nabimu. Itu. Dan ketika dia melihat di dalam pertempuran tersebut, para sahabat diisukan waktu itu di perang Uhud, kan ada isu, Qutila Rasulullah, begitu. Qutila Muhammad. Muhammad telah terbunuh, terbunuh. Sementara mereka lagi bertahan ini 12 orang ini. Akhirnya mereka semua terjatuh lemas dan melepaskan pedang-pedang mereka. Kenapa? Rasul kebunuh, mau ngapain lagi? Iya kan? Namun Anas bin Nadhr yang terus bertarung, mereka melihat para sahabat, dan di situ sahabat-sahabat besar senior yang paling loyal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madza arakum taf'alun? Apa yang aku lihat kalian sedang lakukan? Kenapa kalian begini? Qutila Rasulullah, Rasul telah terbunuh. Mati motivasi mereka nih. Anas pun ngebakar mereka dengan perkataannya. Famadza taf'aluna bil hayati ba'da? Lalu apa yang mau kau lakukan dengan hidupmu sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qumu wa mutu ma'ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah kalian dan mati membela nilai yang Rasul mati membelanya. Kalau begitu, terbakar kembali semangat mereka dan mengambil senjata dan kemudian meneruskan peperangan. Anas bin Nadhr pun kemudian mendekat dengan sahibnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz yang harus bergetar karena meninggal. Dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, Ya Sa'ad, rihul jannah. Ya Sa'ad, rihul jannah, aroma syurga. Wallahi inni lajiduha duna Uhud. Demi Allah, aku mencium yang ada aroma syurga tersebut di bawah kaki gunung Uhud. Kemudian akhirnya Anas bin Nadhr pun masuk, merangsek ke barisan kaum musyrikin dan menghantam mereka sebisa mungkin, sehingga akhirnya para kaum muslimin menemukan jenazah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu 80 jurha, dengan 80 luka, baina dharbah wa ta'nah, antara bacokan pedang dan tusukan tombak. Wa qad mathalu bih, dan mereka telah
dikelep, dihancurin jenazahnya sengaja sehingga nggak ketahuan siapa ini. Tapi yang bisa mengenalnya adalah ukhtinya, Rabi'. Dia mengetahuinya dari tanda lahir yang ada di jempolnya. Anas. Kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, ya, iya. Tapi lebih utama mereka mencintai Rasul, menempatkannya sebagai makhluk, sebagaimana seharusnya. Dan menjadi jalan petunjuk. Nilai yang mereka kejar adalah nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sungguh kisah-kisah yang banyak begitu dicontohkan oleh mereka, pengorbanan yang besar dan cinta yang besar sebagai bentuk penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tak ada satu kaum pun di muka bumi yang mampu menyaingi rasa cinta, pengorbanan dan ketaatan yang begitu besar sebagaimana yang dicontohkan dan ditampakkan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.